warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Sidang, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Yusuf, SP, MSI, MKom itu. Sekaligus sebagai Rektor Universitas Pasundan Bandung. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Didi Turmuji, MSI, sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Pasundan, juga sekaligus sebagai oponen ahli. Yang terhormat tim promotor Profesor Dr. Haji Soleh Suryadi, MSI, dan Profesor Dr. Haji Babang Heru Purwanto, MS. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Haji Iman Sudirman, DA, sebagai oponen ahli. Yang terhormat Dr. Haji Thomas Bustomi, MSI, sebagai oponen ahli. Yang terhormat Profesor Haji Ishak Kusnandar, sebagai representasi guru besar luar. Baiklah, saya Promovenda akan menyampaikan hasil ujian naskah disertasi dengan judul Model Mentality System Networking Approach dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon. Pariwisata merupakan sektor ekonomi yang sangat penting, karena dengan pariwisata maka daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Kota Cirebon merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki keunggulan karena memiliki 4 keraton, yaitu Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, dan Keraton Kaprabonan. Promovenda melihat bahwa dengan keempat keraton tersebut ternyata Cirebon belum menjadikan sebagai mercusuar di dalam kunjungan pariwisata. Karena apa? Karena dilatar belakangi oleh keterbatasan APBD. Pemerintah pusat kurang komitmen dan sikap dari pemerintah Kota Cirebon. Dengan apa? Kita lihat bahwa APBD untuk pengembangan pariwisata Kota Cirebon sangat minim. Yang kedua yaitu sikap dan perilaku sektor dari masyarakat, yaitu belum adanya sadar wisata dan sabta pesona. Yang kemudian kurangnya komitmen tanggung jawab dari sektor private, yaitu perusahaan. Di sini juga sama, masih belum membantu pemerintah di dalam pengembangan pariwisata Keraton Kota Cirebon. Karena apa? Karena di perusahaan bentuk kolaborasinya dalam bentuk yaitu CSR itu juga belum optimal di dalam membantu pemerintah Kota Cirebon untuk pengembangan pariwisata di Kota Cirebon. Kemudian struktur dan fungsi organisasi yang belum optimal, karena Dinas Pariwisata sekarang masih bergabung dengan Dinas Kebudayaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata. Kemudian belum terjadi sinergitas yang efektif antara pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kemudian belum juga terjadi simbiosis mutualisme antara pemerintah daerah Kota Cirebon dengan pihak keraton, karena pemasukan dari tiket pengunjung itu belum diserahkan kepada pemerintah daerah Kota Cirebon sebagai PAD. Fokus penelitian Promovenda yaitu menganalisis atau mengkaji model mentality system networking approach dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon. Subfokus penelitian yaitu mentality system networking approach. Rumusan masalah yang Promovenda buat yaitu yang pertama,
Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton. Bagaimana implementasi pengembangan pariwisata Kota Cirebon? Yang kedua, bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan implementasi pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon belum efektif? Dengan menggunakan teori MSN approach. Yang ketiga, bagaimana benchmarking implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di daerah istimewa Yogyakarta. Yang keempat, bagaimana rancangan model implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang efektif berdasarkan model MSN approach. Promovenda membuat kerangka pemikiran yang berawal dari kebijakan-kebijakan tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Di antaranya ada undang-undang tentang penyelenggaraan kepariwisataan, kemudian ada peraturan daerah Provinsi Jawa Barat, kemudian ada Perwali Kota Cirebon tentang penyelenggaraan pariwisata dan tentang perlindungan cagar budaya. Kemudian dari kerangka pemikiran itu diimplementasikan untuk pengembangan pariwisata keraton. Pada kenyataannya implementasi tersebut belum efektif, sehingga dalam penelitian ini Promovenda menggunakan teori dari Kaji, Yulianto Kaji, yaitu MSN approach. M adalah mentality approach yang terdiri dari sikap, perilaku, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah sistem approach yang terdiri dari sistem regulasi, nilai, budaya, dan ketiga adalah struktur fungsi organisasi. Yang ketiga adalah networking approach yang terdiri dari kemitraan strategis, kemudian sinergitas, simbiosis, mutualisme. Dari hasil ini, dari Promovenda melakukan penelitian ini untuk melengkapi hasil penelitian Promovenda melakukan benchmarking di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu di Keraton daerah istimewa Yogyakarta. Diharapkan dengan benchmarking tersebut, peneliti mendapatkan gambaran, kemudian mendapatkan wawasan, kemudian ada yang bisa diadop untuk pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon. Kemudian atas hasil tersebut, maka Promovenda menciptakan rancangan model, yaitu rancangan model menggunakan teori MSN approach. Kemudian rancangan model ini diharapkan dalam pengembangan wisata keraton Kota Cirebon ini menjadi menjadi pariwisata unggulan di Kota Cirebon, yang dengan harapan adalah bahwa outputnya adalah pengembangan pariwisata Kota Cirebon. Apabila sudah menjadi unggulan pariwisata di Kota Cirebon, maka akan meningkatkan PAD Kota Cirebon, sehingga PAD tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proposisi di dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah implementasi pengembangan pariwisata Kota Cirebon belum efektif. Yang kedua adalah faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan penyelenggaraan pariwisata keraton di Kota Cirebon belum efektif, yaitu mentality approach yang terdiri dari sikap, perilaku, dan tanggung jawab. Kemudian sistem yang terdiri dari regulasi, nilai budaya, dan struktur organisasi. Yang ketiga adalah networking yang terdiri dari kemitraan strategis, kemudian simbiosis mutualisme, dan sinergitas. Yang ketiga adalah benchmarking implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di daerah istimewa Yogyakarta. Yang terakhir adalah rancangan model implementasi kebijakan yang efektif untuk mengembangkan pariwisata keraton di Kota Cirebon adalah menggunakan model mentality MSN approach dan pentahelix yang dimodifikasi dan ditambah dengan novelty penelitian. Metode penelitian yang Promovenda gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kemudian di dalam pembuatan model, Promovenda menggunakan model SSM, yaitu mengeksplorasi masalah saat ini, kemudian mengkonstruksi model, kemudian melakukan aksi. Akan tetapi Promovenda baru melakukan kedua komponen tersebut. Kemudian hasil
penelitian. Yang pertama adalah hasil penelitian ini menjawab daripada rumusan masalah. Yang pertama adalah implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon. Ini kebijakannya kita lihat dari dua sudut. Yang pertama bahwa keraton merupakan daerah destinasi wisata, yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Kemudian keraton sebagai cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Di sini masih kurang efektif karena memang sumber daya manusianya masih terbatas, kemudian juga anggaran dari pemerintah itu masih kurang. Kemudian yang kedua, menjawab yang kedua dari rumusan masalah adalah faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon belum efektif. Itu dilihat dari teori kaji, yaitu mentality approach, kemudian system approach, kemudian networking approach. Ketiga adalah benchmarking implementasi kebijakan pengembangan pariwisata. Promovenda melakukan benchmarking di Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenapa? Karena tempatnya dekat dengan lokasi Promovenda, mudah dijangkau. Kemudian juga yang akan Yogyakarta Keraton Yogyakarta lebih baik daripada keraton yang ada di Kota Cirebon. Tujuan benchmarking ini adalah tadi, Promovenda menginginkan adanya gambaran, adanya masukan dari Keraton Yogyakarta untuk perbaikan di keraton wisata di Keraton Kota Cirebon. Yang terdiri dari yang pertama adalah dimensi approach. Kita lihat kalau kita bandingkan, di sini adalah keraton di Cirebon dan keraton Yogyakarta. Kalau lihat dari mentality approach, dari sikap, nah kalau di keraton di Cirebon ini belum tercipta sadar wisata dan sabta pesona. Kita lihat masih banyaknya kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata Kota Cirebon. Yang kedua adalah belum menjunjung tinggi sabta pesona, yaitu keamanan, kemudian ketertiban, kebersihan, keindahan, kemudian kesejukan dan kenangan. Sementara di Jogja ini sudah tercipta baik sadar wisatanya maupun sabta pesonanya. Kemudian tanggung jawabnya yaitu yang pegawai bukan abdi dalam di sini adalah kalau di Keraton Cirebon itu menerima insentif itu apabila ada tamu saja yang datang. Sementara di Keraton Yogyakarta itu sudah ada kejelasan di dalam pemberian insentif kepada pegawai atau yang mengelola keraton, yaitu sebesar 40% honor pegawainya sudah ditetapkan dan 60% adalah hak keraton. Jadi di sini sudah jelas bahwa kita bicara adalah pegawainya bukan abdi dalam, karena perbedaannya adalah beda. Kalau abdi dalam adalah orang yang betul-betul mengabdi kepada sunannya atau sultannya. Nah itu biasanya tidak ada hitungan, malah dia betul-betul mengabdi untuk sultannya. Kemudian pendapat keraton hanya diperoleh kalau di Kota Cirebon itu hanya dari hibah, donasi pemerintah daerah provinsi, kemudian daerah Kota Cirebon dan tiket pengunjung. Sementara di Keraton Yogyakarta penghasilannya itu pendapatan keratonnya lebih banyak karena tidak hanya dari tiket saja, tetapi ada bisnis-bisnis di atas tanah-tanah keraton, kemudian tanah kas desa, anggaran rutin dari pemerintah juga rutin setiap tahunnya sebesar 10%. Benchmarking kemudian yaitu benchmarking yang lain yaitu sistem approach, yaitu sistem regulasi. Di sini sudah jelas kalau di Keraton Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta itu ada Undang-Undang Istimewa Yogyakarta, di mana dalam undang-undang tersebut bahwa yang menjadi gubernur adalah sultannya dan menjadi wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam. Jadi sudah otomatis yang menjadi pimpinan daerahnya adalah sultannya juga. Sementara di Kota Cirebon belum. Berimpact kepada apa? Kalau di Keraton Yogyakarta, rakyat itu mendengarkan perintah dari sultannya. Sementara di Kota Cirebon karena tidak ada aturan tersebut, karena pemerintah daerahnya adalah
Sultan hanya sebagai pemangku adat. Pemerintahnya adalah tetap pemerintah daerah Kota Cirebon atau Bapak Wali Kota. Kemudian daripada Kota Cirebon baru terbit pada tahun 2019. Sementara di Yogyakarta daripada Provinsi Jabar, daripada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah terbit dari tahun 2012. Artinya sudah pastinya lebih mapan. Kemudian struktur dan fungsi organisasi. Struktur organisasinya kalau di Keraton Cirebon itu sederhana sekali, tetapi kalau di struktur di DIY, yaitu Keraton DIY, struktur organisasinya luas. Kenapa dikatakan sederhana? Karena hanya terdiri dari ketua, kemudian bagian umum, bagian tiket, bagian kebersihan, kemudian bagian pemandu wisata. Tetapi kalau di struktur organisasi di daerah istimewa Yogyakarta itu dari mulai mengurus keraton internal maupun mengurus keluar di eksternal dari keratonnya itu semuanya lengkap. Jadi tidak ada struktur organisasi yang tumpang tindih. Kemudian networking approach, yaitu kemitraan. Sudah jelas di keraton Yogyakarta sudah terjalin antara pemerintah daerah, swasta, masyarakat, akademisi, dan pers. Sementara di Kota Cirebon belum terjalin dengan baik. Hasil dari novelty Promovenda yaitu membuat model modifikasi rancangan model implementasi MSN approach dengan pentahelik ditambah dengan novelty penelitian dan benchmarking, yang diharapkan dengan rancangan model tersebut maka ini akan menyumbang atau dapat Promovenda dapat memberikan kontribusi untuk pemerintah daerah. Demikian. Novelty yang lain adalah novelty pembaruan dari teori MSN approach itu hanya 3. Kemudian Promovenda melihat ternyata ada temuan di luar daripada teorinya Yulianto Kaji, yaitu ada faktor-faktor lain yang ternyata membuat implementasi pengembangan pariwisata keraton itu belum efektif. Di antaranya adalah kepemimpinan kepala daerah, kemudian political will, kemudian budaya organisasi, motivasi, kemudian revitalisasi kearifan lokal, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.